Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh dan belajar akan firman Tuhan. Namun sebelum kita jauh belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kalau di sepanjang hari ini kami akan beraktivitas ya Tuhan, berkati kami sangat berterima kasih karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan baru bagi kami. Sertai kami, berkesehatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami beraktivitas dan bekerja di sepanjang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 yang menyatakan, Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Di sebuah kampung, seorang anak muda sering mempermainkan dan membuat jengkel penduduk kampung. Suatu ketika, si pemuda berteriak bahwa kampungnya dimasuki seekor ular besar. Penduduk berbondong-bondong mencarinya. Ternyata ular itu adalah pohon kelapa yang telah ditebang dan ditutupi alang-alang. Pada kesempatan lain, saat sendirian di rumah, ia melihat seekor harimau yang mengendap ke belakang rumahnya. Ia berteriak, "Harimau, harimau!" Namun penduduk kampung tidak menghiraukan teriakannya, sehingga ia sangat ketakutan. Kebiasaan ini telah merugikan dirinya. Rupanya Tuhan Yesus mengecam penduduk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena tidak mau bertobat, padahal pengajaran dan mujizat-mujizatnya mereka alami di sana. Andai kata pekerjaan dan mujizat Yesus berlangsung di Tirus, Sidon, dan Sodom, maka penduduk kota ini akan bertobat. Alasan penduduk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau bertobat dan menjadi pengikut Yesus adalah kekerasan hati mereka. Kekerasan hati yang tidak mau terbuka menerima ajaran Yesus disebabkan oleh keyakinan bahwa ajaran Yudaisme mereka sudah benar dan final, tidak dapat diubah lagi. Kecaman Tuhan Yesus adalah kerugian bagi penduduk 3 kota itu. Seringkali oknum-oknum orang percaya dalam gereja merasa diri telah membuka hati menerima ajaran Tuhan Yesus secara utuh, padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya, ketika ada perselisihan dan perpecahan dalam gereja, ada saja menyalahkan orang atau pihak lain, bahkan situasi dan kondisi. Siapa yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk menyelesaikan masalah dengan membagi gereja atau persekutuan orang percaya adalah jenis pemecah belah dan tidak mau sadar dan bertobat bahwa ia telah menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus yang menginginkan persekutuan yang harmonis. Penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah contoh buruk untuk
tidak diikuti. Mari membuka hati untuk ajaran dan teguran. Tuhan Yesus akan hidup dan damai sejahteranya selalu bersama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami, segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami dan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi wabah atau penyakit atau virus corona ini ya Tuhan. Berkati pemerintah, tenaga medis yang pada saat ini menangani virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menguatkan pemerintahan kami, tenaga medis, aparat yang saat ini menangani wabah yang saat ini masih melanda di negara kami. Berkati bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini yang terdampak ya Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan agar dapat menerima apa yang mereka terima pada saat ini, sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayanan di Gereja Mudi ATK Ambarawa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Vera ya Tuhan, selaku Ketua Majelis Jemaat di ATK Ambarawa. Beri beliau kesehatan ya Tuhan, kekuatan, juga kedua anak, orang tua, suami, keluarga besar dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi, memberi kesehatan kepada keluarga Ibu Pendeta Vera di tengah-tengah pelayanan di ATK Ambarawa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk program yang ada di ATK Ambarawa ya Tuhan. Berkati setiap program yang ada agar kami Jemaat Mudi ATK Ambarawa, baik presbiter yang ada, pengurus pelkat, komisi maupun panitia dapat menjalankan program yang ada di ATK Ambarawa ya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang ada di ATK Ambarawa ya Tuhan, presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia apapun ya Tuhan, agar dapat melayani dengan ketulusan hati di Jemaat Mudi ATK Ambarawa. Kami berdoa juga untuk Jemaat Mudi ATK Ambarawa ya Tuhan. Dalam pekerjaan maupun aktivitas apapun yang dilakukan, Tuhan akan tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus, memberi kesehatan di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menguatkan Jemaat Mudi ATK Ambarawa, baik di Tambakrejo, Kebondowo maupun Ambarawa. Tuhan akan selalu menyertai. Kami mohon dan kerendahan hati ya Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu melindungi, menyertai jemaat-Mu di ATK Ambarawa ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga besar Diaken Indrio ya Tuhan yang telah berpulang ke pangkuan Bapa. Berkati orang tua, keluarga, istri maupun sanak saudara yang kehilangan Diaken Indrio pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya akan memberi kekuatan, penghiburan yang sejati untuk keluarga Diaken Indrio yang telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak sekali doa dan permintaan yang kami mintakan kepada-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan tahu sendiri apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami alaskan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.